Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Rizkyani dari kelas manajemen 3D. Saya akan mempresentasikan tentang perilaku belanja pelanggan. Perilaku belanja pelanggan itu ada 3 perspektif. Yang pertama adalah perspektif pengambilan keputusan. Yang pertama ada pengambilan keputusan keterlibatan tinggi, di mana dari awal sampai akhir pelanggan mengambil keputusan secara aktif. Misalnya, ketika pelanggan akan membeli perhiasan, dia akan mencoba dari satu toko ke toko lain untuk mencoba perhiasan tersebut, apakah itu cocok atau tidak, apakah itu lebih bagus atau tidak, sehingga pelanggan akan melihat dari bobotnya. Yang kedua adalah keputusan keterlibatan rendah, di mana konsumen atau pelanggan ini pasif dalam mengambil keputusan dari awal sampai akhir. Misalnya ketika pelanggan akan membeli sebuah makanan ringan, sebuah produk makanan ringan, dia tidak aktif untuk apakah ini bagus atau tidak. Dia akan membeli produk tersebut sesuai dengan apa yang dia akan beli, tetapi dari merek lain. Yang selanjutnya adalah ada perspektif pengalaman. Yang pertama adalah dari keragaman. Pelanggan akan membeli produk tersebut dengan secara spontan, walaupun pelanggan tersebut selalu membanggakan atau memberikan kepuasan kepada produk yang lama. Yang kedua adalah pembelian dengan kata hati atau impulsif, di mana pelanggan akan membeli suatu produk sesuai dengan kata hatinya. Jadi ketika pelanggan tersebut memiliki keinginan untuk membeli suatu produk, dia akan memberi kekuatan pada dirinya untuk membeli produk tersebut. Yang ketiga adalah perspektif pengaruh perilaku, di mana pelanggan tidak perlu pengaruh dari yang lain, tetapi dari dirinya sendiri. Ketika akan membeli produk tersebut, dia akan memengaruhi dirinya sendiri untuk membeli produk tersebut, walaupun banyak yang berkata bahwa produk lain lebih baik dari produk yang akan dia beli. Dalam perspektif ini pun pelanggan ini lebih memilih produk tersebut sesuai dengan berpikirnya secara rasional bahwa produk ini bagus dan terpercaya. Selanjutnya adalah motif belanja konsumen. Yang pertama itu adalah hedonic shopping motivation atau berbelanja hedon. Ini terjadi karena disadari atau tidak ada kekuatan dari dalam untuk menyenangkan diri sendiri dengan cara berbelanja sesuka hati, di mana pelanggan tidak memikirkan boros atau tidak. Yang penting itu merasa dirinya senang akan hal tersebut. Yang pertama adalah adventure shopping, di mana pelanggan merasakan gairah belanja yang memuncak, sehingga memberi semangat pada dirinya untuk melakukan pembelian produk atau berbelanja sesuka hati. Yang kedua adalah social shopping, di mana pelanggan merasa bahwa ketika berbelanja dengan keluarga atau teman itu merasa ada kesenangan tersendiri, sehingga bersemangat untuk belanja produk-produk bersama dengan keluarga, teman, atau dengan yang lainnya. Yang ketiga adalah gratification shopping, di mana pelanggan merasa bahwa ketika dia berbelanja itu dapat mengatasi stres, mengatasi rasa lelah, sehingga muncul berpikiran bahwa ketika dia berbelanja produk yang dia sukai itu akan mengatasi rasa stresnya. Yang keempat adalah idea shopping, di mana pelanggan merasa bahwa banyak fashion atau tren baru yang harus dia beli, apalagi dengan inovasi terbaru, sehingga itu membangkitkan semangat atau rasa percaya diri pada dirinya untuk mengikuti fashion dan tren terbaru. Yang kelima ada role shopping, di mana pelanggan merasa sangat senang ketika dia berbelanja untuk orang lain, seperti ketika dia akan membelikan kado untuk orang lain ketika orang lain berulang tahun. Yang keenam adalah value shopping, di mana pelanggan senang ketika menawar harga atau berbincang-bincang masalah harga tentang produk tersebut. Yang selanjutnya ada pembelian tak terencana. Pembelian tak terencana itu seperti kita ketika pelanggan akan berbelanja
ke suatu toko. Ketika di dalam toko tersebut pelanggan teringat bahwa ada produk yang belum ia beli, atau ketika dia berada di suatu toko tidak di tempat yang produk yang akan ia beli, ia teringat akan membeli produk tersebut, namun produk tersebut tidak terdaftar dalam list belanjanya. Dari pembelian tak terencana itu ada dua. Yang pertama adalah reminder purchase. Reminder purchase ini ketika pelanggan teringat sesuatu atau produk yang akan ia beli ketika di dalam toko tersebut. Yang kedua adalah impulsive purchase, di mana pelanggan awalnya tidak melihat produk tersebut, menjadi tertarik untuk membelinya, seperti ada rangsangan untuk membeli produk tersebut. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah pembelian secara kompulsif, di mana pelanggan melakukan pembelian secara berulang-ulang yang sering terjadi karena untuk mengatasi stres, depresi yang berlebihan. Yang selanjutnya adalah tipe-tipe keputusan berbelanja. Yang pertama adalah pemecahan masalah luas, di mana pelanggan ketika pelanggan akan belanja, dia memerlukan waktu yang cukup lama untuk menganalisis produk apa yang akan dia beli. Kedua adalah pemecahan masalah terbatas, di mana ketika berbelanja pelanggan akan mengandalkan pengetahuannya sendiri dibanding dengan informasi eksternal tentang suatu produk yang akan ia beli. Ketiga adalah pengambilan keputusan yang bersifat kebiasaan. Pada masa kini pelanggan kesetiaan kepada tokonya, dan kesetiaan tokonya kepada pelanggan, di mana pelanggan ketika akan berbelanja itu tidak ingat waktu atau sesuka dia berbelanja apa yang akan ia beli sesuai dengan tuntutan waktunya. Selanjutnya adalah proses pengambilan keputusan belanja pelanggan. Yang pertama adalah jenis kebutuhan. Dari jenis kebutuhan itu ada dua. Yang pertama, jenis fungsional, di mana pelanggan akan lebih memilih apakah fungsi itu banyak ketika digunakan. Seperti contohnya, pelanggan akan membeli smartphone, di mana smartphone ini berguna untuk berkomunikasi dengan orang lain, dan banyak fitur-fitur yang akan digunakan ketika ia untuk bekerja atau bersekolah. Yang kedua adalah kebutuhan psikologis, di mana pelanggan akan mendapat pujian dari lingkungan sosialnya. Seperti ketika pelanggan membeli smartphone, dia akan diberi pujian seperti dia adalah orang yang gaul, orang yang mengerti teknologi, dan sebagainya. Proses pengambilan keputusan belanja pelanggan yang selanjutnya adalah pencarian informasi. Jadi ketika pelanggan sudah membeli produk yang ia beli, dia akan mencari informasi mengenai produk retail tersebut sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini adalah evaluasi atas alternatif. Maksudnya adalah ini evaluasi terhadap alternatif toko atau dari produk tersebut. Yang selanjutnya adalah evaluasi setelah belanja, di mana pelanggan akan mengevaluasi produk tersebut apakah itu bagus atau tidak. Jadi seperti dia merekomendasikan atau mengevaluasi apakah kegunaan dari produk yang ia beli, apakah itu bagus atau produk yang memang banyak fitur yang lain yang dapat digunakan oleh para pelanggan. Selanjutnya adalah faktor pengaruh sosial yang mempengaruhi keputusan belanja. Yang pertama itu ada keluarga, yang kedua adalah pengambilan keputusan keluarga, yang ketiga adalah kelompok referensi, yang keempat adalah budaya, yang kelima adalah aspek pribadi, yang keenam adalah aspek kejiwaan atau psikologis. Yang selanjutnya adalah respon konsumen terhadap lingkungan belanja. Yang pertama, model psikologi lingkungan Mehraban Russell. Maksudnya itu manusia akan merespon yang berbeda-beda, apakah ia akan mendekati lingkungannya atau menjauhi lingkungannya. Yang kedua adalah definisi pembelian impulsif, di mana pelanggan akan membeli
suatu produk sesuai dengan kesenangan hatinya, itu untuk menghilangkan stres, menghilangkan depresi, sehingga dia tidak akan berpikir panjang untuk membeli produk yang ia inginkan. Yang terpenting suasana hatinya itu senang dan merasa bahwa itu menyenangkan. Yang ketiga adalah tipe pembelian impulsif. Yang pertama ada pembelian impulsif murni, di mana pelanggan membeli produk tersebut sesuai dengan rasa keinginannya untuk membeli produk tersebut, entah itu karena menarik atau karena dari rasa kesenangan dirinya untuk membeli produk tersebut. Yang kedua adalah impulsif pengingat, di mana produk tersebut sudah diantisipasi tetapi tidak ada di dalam catatan untuk belanja, sehingga ketika menemukan produk tersebut pelanggan akan membelinya. Yang keempat adalah impulsif saran, di mana pelanggan ketika pertama kali menemui produk tersebut dia akan ada rasa ingin untuk mencobanya. Yang terakhir adalah impuls terencana, di mana pelanggan akan membeli produk tersebut, produk yang tidak diantisipasi oleh dirinya. Yang selanjutnya adalah perspektif dalam pembelian impulsif. Dalam pembelian impulsif ini jarang terjadi yang namanya membeli untuk susu, roti, atau telur yang dibeli secara impulsif. Yang selanjutnya adalah penyebab terjadinya pembelian impulsif. Yang pertama, pengaruh stimulus di tempat belanja. Yang kedua, pengaruh situasi. Yang selanjutnya adalah perilaku belanja konsumen di Indonesia. Yang pertama adalah pengeluaran konsumen Indonesia per sektor di industri retail modern. Yang kedua adalah kebiasaan belanja dan gaya hidup konsumen Indonesia. Yang ketiga, kriteria untuk pengevaluasi segmen pasar. Yang keempat, ada pendekatan untuk segmentasi pasar. Selanjutnya adalah penentuan target, yang ada dua, yaitu pertama adalah target primer, di mana perusahaan menjadikan sasaran utama untuk perusahaannya. Yang kedua adalah target sekunder, di mana di sini memiliki karakteristik yang sama, tetapi ini dijalankan oleh retail. Yang kedua adalah penentuan posisi, di mana di sini tempat yang baik untuk dijadikan retail itu di mana agar dapat melayani konsumen dengan baik. Yang selanjutnya adalah pengaruh unsur bauran retail terhadap keputusan konsumen, di mana dari toko produk itu dapat mempengaruhi produk laris atau tidaknya suatu usaha, sehingga sangat penting untuk menentukan produk apa yang akan dijual, di mana posisi toko tersebut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.